Oke, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang topik time management, jadi saya langsung aja karena kemarin kita stuck di ini ya. Waktunya buat ngeluarin time card ya. Dan kemudian masalah di ID cloud hostnya yang jaringan mereka jadi problem tuh. Tapi nggak terlalu lama sih sebenarnya, mungkin sekitar setengah jaman lah kemarin udah bisa nyambung lagi. Oke, yang pertama masalah kehadiran. Jadi yang kemarin yang gue tunjukin di data karyawan, gue kemarin mulai dari sini, buka satu data karyawan, kemudian kita lihat di work schedule-nya. Yang gue mau tunjukin sebenarnya di time card-nya ya. Nah, mau lihat schedule ini kemarin ada stuck ya. Intinya untuk bicara kehadiran kita harus punya data schedule dari karyawan itu sendiri. Nah, schedule-nya ini, si karyawan ini dia masuk jam berapa, pulang jam berapa, Senin sampai Jumat dan seterusnya ya. Ini sebenarnya sesuai dengan work schedule dari karyawan itu. Jadi kita lihat di sini work schedule-nya ini berlaku sejak 1 Januari 2023 dia office. Nah, kalau kita lihat office sendiri, OFC ini schedule-nya seperti apa, ada di settingnya di HRST, dasar setting. Di time attendance untuk company karyawan tersebut, kita lihat di sini ada work schedule OFC. Nah, OFC ini menggunakan custom code OFC. Jadi sebenarnya ini nanti yang kita bisa define mau model seperti apa, yang seperti yang sebelumnya gue pernah bilang bahwa ada pola yang sangat generik sebenarnya yang kita udah siapin, yaitu yang pola shift ini. Jadi untuk office ini bisa aja dihandle dengan pola ini. Nah, ini custom ini nanti kita bisa manage di programnya di CRF ya. Nah, ini untuk yang OFC mungkin saya perlu perlihatkan juga bagaimana hubungannya dari setting ini ke program dan dia bisa menjadi data schedule seperti ini. Data schedule-nya. Senin off ini karena ada kalender, nanti saya juga jelaskan ya kalender hubungannya dengan kalender apa. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur dan seterusnya ya. Nah, hubungannya dengan custom ini apa? Programnya ada di CRF, di TM, untuk schedule-nya ada di SCH. Jadi definisi programnya sendiri OFC ini sesuai dengan custom yang ada di sini. OFC. Jadi di sini ada OFC, kemudian ada WKL dan ada SHF. Jadi di sini ada 3. OFC, WKL dan SHF. Nah, sebenarnya yang tadi yang saya bilang SHF ini yang lebih generik karena dia mainnya pakai square. Dia square. Jadi kalau saya mau define orang ini sebagai anggaplah dia itu
shift ya, karyawan shift, maka dia akan ikutin pola ini. Jadi polanya itu ini adalah sekuen pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian 5, 6-nya off. Berarti ke-7 dia akan balik lagi ke yang pertama. Ini kalau kita perbesar ya, mungkin saya taruh di notepad. Jadi ini adalah permulaan menghitung sekuennya. Ini sekuennya berangkat dari tanggal ini. Jadi sekuen 1 dari tanggal ini. Ini adalah sekuennya. Nah, sekuennya ini terdiri dari list of dict ini. Jadi ini adalah list yang pertama. Kemudian ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi ada 6 urutan ya. Ini yang pertama masuk jam 14, pulang jam 22. Urutan kedua 14, 22. Ketiga, keempat sama, kemudian dia off. Kelima dan keenam off. Ketujuh berarti dia balik lagi ke yang pertama. Kurang lebih begitu. Nah, kalau saya buat ini menjadi seperti office, sebenarnya kan kalau office seperti ini juga, tapi urutan pertama, let's say lah dia masuk jam 8 ya. Jam 8, pulang jam 17 misalkan ya. 17. Seperti ini deh. Yang pertama sampai dengan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hari ke-6-nya dia off, hari ke-7-nya off. Dan hari ke-8-nya pertama lagi. Jadi kalau saya punya setting seperti ini, saya taruh sebagai office, sebenarnya sama aja deh akhirnya. Jadi sama seperti ini. Artinya ini semua ini bisa dengan satu model custom yang SHF aja. Nah, kita lihat yang customnya office, dia hanya butuh informasi jam masuk keluar, karena memang biasanya sih kalau yang office simple aja. Senin sampai Jumat masuk, Sabtu Minggu libur kan. Jadi di sini di program customnya sendiri ini hanya di define ya udah Senin sampai dengan Jumat masuk, selebihnya dia off. Seperti itu. Nah, kita balik ke setting. Nah, artinya yang paling banyak nanti polanya itu sebenarnya yang model security ini atau model shift ini. Kan? Jadi kalau saya pilih tadi, saya ganti dengan shift. Sorry, ini bukan shift tadi ya, yang security tadi ya modelnya ya. Oke. Jadi dia 1422 ya, dia akan ngikutin pola ini sesuai dengan runtutan ini. Jadi kalau saya bisa misalkan ya, saya bikin office baru nih ya, OFC 2, office regular ya. 2, dia customnya pakai SHF, kemudian additional infonya saya ambil yang ini. Artinya tanggal ini diperlukan untuk dia start sekuen pertama jatuh pada tanggal berapa. Ya sebenarnya kita bisa lihat dari kalender aja. Kalau misalkan mau pakai yang tahun 2023, 1 Januari hari Senin jatuh di tanggal berapa, itu aja sih sebenarnya poin. Ini 1 Oktober 2021, kita lihat ya. Tanggal, mungkin ini biar lebih gampang saya nggak taruh di tanggal itu ya.
Jadi misalnya yang di tahun saya taruh di bulan Januari. Nah ini kan Seninnya jatuh tanggal 2, jadi saya bisa aja nih pasang 2 Januari 2023. Dia jatuh hari Seninnya untuk sekuen pertama. Nah ini yang saya akan pakai di additional info. Sorry, ini harus dihapus dulu. Sebenarnya sama dengan yang model SHF ini, tapi dengan sekuennya ada 7 ya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuhnya off. Ini saya save, dan ini saya coba ganti pakai Office 2. Oke, kita lihat hasilnya, schedule. Nah ini sama aja kan hasilnya. Jadi sebenarnya akan lebih variatif sebenarnya yang ini ya, yang SHF. Kalau yang Office ini saya buat untuk khusus Office aja sebenarnya sih. Tapi balik lagi ke programnya lagi, cara kita bikin ininya, karena pola itu bisa macam-macam. Makanya bagaimana kita punya custom code ini dan menghubungkannya sama settingnya. Nah kita lihat ya tadi ya, pada waktu sampai di sini saya mengeluarkan schedule ini kan sebenarnya ada di time card ya untuk yang schedule. Nah ini cara dia ngambilnya dan berhubungan sama work schedule-nya itu gimana? Coba kita lihat di programnya sendiri. Pertama kan dia dipanggil dari ini ya, dari employee master data. Di employee master data ini ada tombol time card. Time card ini dia load app deh. Kita lihat ya. Sekalian saya coba jelasin. Kemudian saya masuk di ini, ada untuk yang ini time card. Kita lihat time card, dia akses ke load app TMC. Ini program yang dipanggil, ditaruh di canvas CTC. Jadi canvas CTC ini canvas untuk nampung hasil load application-nya itu. Jadi sebenarnya programnya sendiri ada di mana, di TMC. TMC ini ditaruh di kanvasnya CTC ya, CTC. Oke, berarti dia ada programnya ada di TMC ya. Kita buka TMC. Nah di TMC ini ada tombol untuk schedule. Kita lihat di mana nih schedule. Nah, ini dia nih, schedule. Jadi di schedule ini dia ke bloknya SCH, kemudian di fetch datanya. Berarti ada di sini nih. Nah di bloknya SCH ini ngambil function ya, tms.sch. Yang dikirim parameternya adalah tanggal, company, employee, tanggal mulai dan tanggal berakhir. Ada 4 parameter yang dikirim ke function ini. Kita lihat sekarang functionnya di TMS.
Cukup jelas ya suara saya. Ini sangat teknikal ya, nggak apa-apa ya. Nah, karena saya nggak ngajarin ke end user kan, ini ngajarinnya ke developer. Oke, jadi tadi kan ngambil ini TMS SCH. Nah, di TMS SCH ini saya ngambil ke generate employee time ini, ya, GT. Kemudian saya akan ngambil juga dari GT ini, ngambil attendance dan schedule. Dua-duanya ini ngambil dari GT ini, ya. Berarti GT ini dapat dari program ini nih. And memang di time management tuh agak complicated, termasuk masalah schedule tadi ya. Tapi saya rasa sih bisa lah nanti dipahami. Jadi intinya saya ngambil import lib karena ada di tempat lain, tidak di sini functionnya. Kalau dia manggil dari function di luar function dia sendiri, di luar ini ya, di luar library ini ya, dia harus import library kan. Nah, kalau kita import library ini tidak ada di dalam form ini sendiri, kan kita nggak lihat kan di sini ada, dia butuh TM kan. Di sini kan adanya cuma TMS dan fast. Yang client server side kan cuma dua, TMS dan fast. Artinya kalau saya minta ambil perintah import lib TM, ya, maka dia akan mencari di default library-nya, yaitu pasti adanya di CRF. Pasti adanya di CRF di sini. Nah, yang kita import ini adalah TM. Nah, kemudian di dalam TM itu sendiri ada function namanya get employee time. Oke, kita lihat ini. Di sini ada, nah ini tadi yang diimport, kemudian di sini ada get emp time. Ini function ini menghasilkan schedule dari karyawan ini dari tanggal mulai sampai tanggal berakhir yang diminta, termasuk juga kehadirannya dan termasuk ketidakhadiran dan overtime. Jadi ini sebenarnya udah dikasih lengkap ini function ini. Jadi di sini udah ngambil juga untuk kehadiran, kemudian overtime. Nah, kenapa saya bilang rada complicated? Karena kalau kita bicara schedule itu pasti urutan pertama ya yang dipilih sebagai schedule dari karyawan itu adalah apa yang jadi urutannya nih ya. Ini urutannya kalau saya coba tulis di sini. Nah, sebenarnya gini, dia akan mencari dulu default schedule-nya apa, tapi dia kemungkinan bisa di override ya. Di override-nya itu oleh kalender dan terakhir oleh manual. Ini sebenarnya kebalik. Ya. Jadi kalau default-nya dapat dari mana? Ini default-nya dari yang ini, yang kehadiran ini. Ya, yang schedule ini. Tapi kalau dia ada di kalender, misalkan untuk tanggal 1 Januari 2024, kan itu hari Senin ya. Hari Senin kalau berdasarkan schedule itu kan dia masuk kalau schedule ini. Karena hari Senin itu di sekuen pertamanya dia masuk. Tapi dia bisa di-override oleh kalender. Kalender itu ada di menu kalender ya, di time management juga. Company kalender ini. Jadi ini adalah data kalendernya, tanggal 1 Januari 2022 dia permanen, ini maksudnya dia yang ada di kalender itu untuk off ya. Jadi kalau terdefine di kalender ini dia ada datanya, itu artinya dia off. Dia akan mengoverride yang ada di default schedule-nya. Nah, permanen ini artinya akan berulang setiap tanggal dan bulan yang sama. Nah, jadi kalau kita lihat urutannya di sini, tadi begitu dia hari Senin secara schedule dia masuk, tetapi kalendernya dia libur, ya akan keluar libur. Seperti halnya yang kita lihat di sini.
Nah, yang terakhir itu ada manual. Ya. Manual itu artinya ada di data karyawannya sendiri. Kita bisa set di karyawannya itu tanggal tertentu dia libur. Nah, ini untuk kejadian khusus aja yang manual schedule. Tapi ini bisa aja dipakai untuk yang satu karyawan itu yang tidak punya keteraturan schedule sama sekali. Di time management salah satu kompleksitasnya memang masalah scheduling. Jadi kalau kita bisa define dia keteraturannya ada, ya udah kita manage lewat dua pintu tadi kan, lewat model ini. Kemudian kita assign karyawan itu, dia menggunakan schedule apa, kemudian hari libur nasional ya kita maintain di company calendar. Ya. Nah terus balik ke yang ini tadi, ke program tadi ya. Intinya dia akan membaca schedule itu pada waktu kita ini ya butuh get schedule ini ya, get detail SCH. Memang di sini sesuai dengan yang tadi saya bilang, custom code-nya itu yang akan dikirim untuk kita bisa define. Makanya di sini saya ambil pakai get attribute. Jadi kita lihat di sini ada get attribute, kemudian get attribute-nya ini yang kita run ya. Makanya di sini kita bisa bebas define nih. Kalau di sini kita punya custom code baru ya, misalkan ABC gitu, kita bikin custom code baru, kita ketik aja ya. Misalkan ABC. Ini contoh aja nih. Kita punya schedule S01, kemudian test schedule. Kemudian di sini pakai ABC code-nya. Nah, yang kita lakukan sebenarnya secara program ya, ini pasti nanti akan kita tempelkan di karyawan. Kemudian bagaimana kita define ABC-nya? Karena ini perhitungan baru ya. Anggaplah karena satu kondisi semua ini tidak terpenuhi, kita mau bikin custom code baru, ya kita tinggal di sini kita tambahkan. Karena ini yang diambil adalah yang ada di apa? Oke, ini dia butuh import lib SCH, berarti dia ada di sini nih programnya yang di SCH. Kita tinggal tambahkan define satu lagi ya dengan parameter yang sama dengan ini. Ini parameternya sama, kita akan define begini, kemudian ini tinggal kita ganti dengan ABC. Dan mekanismenya dia harus nge-return dengan runtutan, pasti ada bentuk dictionary ya. Data DT ini tanggalnya, ST statusnya, schedule in, schedule out, kemudian ini saya juga record ya data ininya, custom code-nya, kemudian work schedule-nya juga di record. Nah, pola ini yang harus disiapkan dalam membentuk satu custom code baru. Ya, saya rasa ini bisa lah nanti didalamin sendiri. Ini cukup sederhana lah. Nah, kita lihat tadi yang model ini ya, yang SHF. Karena dia punya keunikan sendiri, saya pakai tanggal sekarang itu dia urutan keberapa gitu kan. Jadi karena di sini saya pakai modulo nih ya, untuk dapetin sekarang urutan keberapa. Jadi kalau tadi kan start sekuen 1 jatuh di tanggal 2 Januari 2023. Berarti kalau diminta tanggal 10 Januari, dia jatuh di urutan keberapa? Sebenarnya itu maksudnya nih sekuen ini. Begitu saya dapatkan sekuen keberapa, saya punya berarti setting kehadirannya itu jam berapa. Jadi dari sini kalau saya tahu ini dia sekuen keempat, berarti ini yang saya keluarkan. Ya, seperti itulah program. Kurang lebih begitu. Ya. Oke, selanjutnya itu technical. Intinya sebenarnya dengan yang coba saya gambarkan di sini, bagaimana gue akan maintain lagi ke depannya nih, karena ini kan memang belum baru program time manajemennya yang basic ya.
Gimana gue ngembangin kan butuh dari yang basic itu kita lihat dulu secara detail, secara teknisnya seperti apa. Makanya saya rasa perlu untuk menjelaskan rada detail secara teknis. Oke. Oke, mengenai schedule seperti itu. Nah, sekarang bagaimana saya akan hubungkan dia dengan kehadiran ya. Nah, untuk kehadirannya sendiri, saya akan pakai time attendance untuk pakai ISS ya. Saya pakai ISS. Jadi untuk ISS-nya sendiri ya, yang jelas di usernya sendiri, user management ini untuk Heru, pakai login pakai Heru tadi. Nah ini saya harus assign ya. Ya ISS harus di assign dia company mana, employee-nya siapa. Ya, kalau nggak ada ini saya nggak bisa jalankan untuk ISS. Nah menu ISS-nya ada di sini. Jadi employee self service, attendant. Ini ya. Nah, ini kita lihat. Jadi tujuannya sebenarnya karyawan ya dia menggunakan alat ini untuk dia absensi. Dan dia diminta milih check in, check out ya. Anggaplah saya milih check in di sini dan ini ada distance. Nah, ini nanti saya jelaskan bagaimana hubungan antara lokasi kerja dia dengan keberadaan dia sekarang. Nah, seperti ini. Saya coba cek successful. Nah, dari sini saya bisa lihat time card saya nih. Ini saya login sebagai ini ya, sebagai ISS. Jadi kita lihat di tanggal 11 ini ada kehadiran jam 15.23. Nah, ini kalau saya klik dia akan ada nih attendance-nya. Ya, jam kehadirannya. Nah, ini nggak bisa di-maintain pastinya kan sama saya sebagai karyawan yang absen. Tapi ini bisa di-maintain lewat employee master data yang memang di-handle oleh bagian HRD. Jadi sama dari sini juga akan kelihatan nih time card-nya. Kalau di sini dari master employee kan, saya buka employee yang sama. Nah, kalau dari sini saya bisa tambahin, saya bisa add atau saya ganti. Ya. Kemarin juga sempat Akmal kan tanya, bisa ngentry manual nggak? Ya bisa aja lewat sini. Ya. Saya bisa add di sini, check out, tanggal yang sama, mungkin jamnya beda. Silah sampai jam 18, jam 19. Ini udah di entry ya bisa aja di entry apapun. Ini tadi pagi, jam 8, jam 7, dan saya save. Anggaplah seperti itu ya. Ini entry manualnya nih. Nyampe juga ya Mal ya? Masa nggak ada sih? Kalau nggak ada di TRJ 5, mungkin nanti kalau masalah yang ini, semua program menu itu ambil aja yang terbaru. Saran saya sih register aja baru tuh. Nanti dari sana bisa diambil tuh Mal, semuanya Mal. Jadi bikin aja member baru lah kan. Karena yang member yang baru itu ini sudah saya reconcile lagi untuk jadi template baru. Kan memang banyak sambil perubahan ya, sambil jalan lah ya. Itu mungkin yang lama kali ya kalau lu ambil member itu. Dicobain aja nanti bikin member baru terus dilihat gue sudah nyoba, udah keluar semua sih memang. Data-data apa tabel-tabelnya juga. Karena yang jelas di sini di data ini yang hubungannya sama data karyawan ya, data kehadiran. Jadi HRD ini ada kayak di sini ada work schedule, manual schedule, overtime dokumen, kemudian ada untuk ketidakhadiran ini UNT.
Jadi ini juga nanti harus di deploy juga nih, kalau di tempat lo belum ada ya di apa, dibuat aja nih scriptnya ya, script download, pasang di apa, member yang lo punya. Tapi bikin member baru, karena bisa jadi yang sekarang lo nggak ada tuh, ya nggak? Oke, jadi balik ke sini. Nah, bagaimana kita memvalidasi ini tadi kan? Berarti tadi ada schedule, kemudian untuk geotaggingnya kita compare sama posisi dia dan tempat dia seharusnya absen. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita lihat ya di data work schedule itu ada namanya work location. Nah, work location ini bisa aja satu karyawan, ya ini kan bicara programnya ya, programnya saat ini di set seperti itu. Satu karyawan bisa aja dia ngabsen dari beberapa lokasi. Dan kalau contoh seperti ini dia bisa ngabsen di work location HDO, RND, WSP misalkan gitu. Dan nah, work location ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan lokasi kerja. Berarti ada posisi GPS-nya lah, latitude longitude-nya. Nah, kita lihat di HR setting-nya nih. Di sini ada HDO. Cara pembuatan di settingnya ini pakai additional info. Dan radius ini saya pakai untuk berapa dari titik lokasi itu toleransi sampai berapa meter. Ini artinya 200 ya, dalam rentang 200 meter, radius 200 meter itu dia bisa ngabsen. Kalau pengen lebih pendek lagi kasih 100. Jangan terlalu pendek karena juga takutnya GPS-nya kan nggak presisi banget, ada selisih lah ya. Anggaplah 200 meter sudah cukup, itu cukup moderat. Nah, titiknya, latitude-nya berapa, ini harus lengkap, tinggal copy aja lokasinya, longitude-nya juga kita pasang di situ. Jadi ini contoh yang untuk head office, kemudian yang di workshop Bekasi misalkan, ini dilebarin nih radiusnya sampai 200.000 meter ya, 200 kilo. Sebenarnya tergantung settingnya lah. Dan kemudian ini di workshop Cisarua sekian. Oke, sehingga kalau misalkan dia kalau contoh ini ya, anggaplah saya hanya bisa dari workshop di Jakarta misalkan, lokasi di head office, saya nggak boleh ini ya, saya tinggal hapus aja nih, saya remove. Artinya saya hanya boleh ngabsen dari lokasi kerja ini. Saya save, saya coba jalankan lagi ISS attendance. Nah, ini langsung jaraknya kan 19.000 kan, 20-an kilo dari titik saya sekarang. Saya ada di Bekasi di workshop ke kantornya Widiatek di Sudirman ya. Ada sekitar 19 kilo. Nah, ini kalau saya maksa check in ya dia akan ditolak ya. Ditolak karena dia terlalu jauh. Dan radius maksimumnya di 200 meter yang diperbolehkan. Gitu ya kurang lebih penggunaannya ya. Jadi hubungan antara work location dengan geotaggingnya, sesinya. Oke, sampai titik ini ada pertanyaan? Apa tuh? Ya. Oh, yang custom OFC ya. Nah, kenapa tuh? Ya. Ya, OFC, WKL beda. Nah, balik lagi tadi, custom code itu terserah kita mau define apa. Misal nih, misal ya,
gue mau bikin model kehadiran. Ada karyawan yang model kehadirannya itu setiap tanggal ganjil dia masuk, ya kan bisa aja kan, gitu nggak? Ini skenario nya nih, Mas, kan? Ya seperti ganjil genap lah, seperti mobil, ya kan? Kalau hari ganjil dia masuk, hari genap dia libur. Ya, kan kita bisa aja dengan pola yang saya udah punya, polanya yang shift, atau saya mau bikin baru, ya. Kalau saya bikin baru kan berarti tinggal saya cek tanggal yang saya minta ini tanggal ganjil nggak kan. Kalau tanggal ganjil saya jadikan in, jam berapa innya, ya. Berarti informasi jamnya apakah mau dikonfigur juga atau di hardcode di sini kan bisa aja begitu. Ya, anggaplah yang ABC ini tadi gage ganjil genap, ya. Berarti kan gue intinya hampir sama dengan ini, gue copy sini, tapi gue nggak ngelihat dia mandi atau apa, kan? Dan ini kan kondisinya gini, dia in kalau dia terpenuhi ada di sini kan. Dalam konteks ini, gue akan bikin dia in kalau dia tanggalnya tanggal ganjil, kan? Mana nih tanggal ganjil, kan? Persen D. Ganjil itu kalau kita mode 2 dia sisa 1 pasti ganjil. Ya enggak? Atau gue bisa begini, gue integerin, ya, karena ini integer. Ambil D. Kalau di persen D ini kan dia keluarnya 01 ya. Gue integerin, kemudian gue mode dengan 2. Kalau dia dapat 1 ya, sisanya betul nggak sih? Aku coba dulu ya. Ambil DT kemudian gue mau tahu dia ganjil genapnya. Kalau tadi yang pakai ini ya, time kita ambil persen D. X ini kan dia dapat tanggalnya aja. Dan X kalau saya mode 2 ini dapatnya apa? 1 kan. Kalau 12 mode 2 X 0, jadi dapatnya 0 sama 1 ya. Kalau dia dapatnya 1 ganjil kan, kayak gitu. Anggaplah skenario-nya gitu ya Pak. Kalau gua mode 2 itu sama dengan 1 berarti hari ganjil dan itu dia masuk. Nah, berarti kan statusnya saya bikin in, schedule-nya. Nah, ini karena schedule-nya dia baca dari setting, berarti settingnya di additional info butuh setting jam kan. Atau kalau memang kita mau patok dia kalau ganjil masuk dengan masuk jam 8 misalkan ya, yang gua lakukan sebenarnya cukup gua ganti aja ini jam 08.00 ya. Kita langsung ini aja. Nggak usah plus lah, ini masuk berarti masuknya 08.00, pulangnya 17.00. Berarti
berarti kan jamnya kita nggak setting ya. Kalau jamnya mau disetting itu tadi baca additional info yang dari setting itu kan. Ya di sini kita karena itu data tadi berupa JSON ya, kita tinggal load aja. Jadi kenapa saya di sini saya bukan pakai field ya, karena untuk memudahkan informasinya kan bisa terserah apa aja, yang penting programnya bisa baca kan gitu. Kan bisa aja nih pakai field kan ya, settingnya kan banyak sekali kombinasi field, kombinasi kolom ya. Saya nggak ingin terjebak di banyak kolom itu sehingga mainnya di additional info dalam bentuk tertentu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Bisa bebas kan apa aja ya nggak? Cuma nanti untuk usernya sendiri, apakah itu user friendly ya? Kalau setting, saya rasa kan yang men-setting juga orang tertentu kan, bukan user biasa. Jadi masih bisa di-accept lah. Tapi kalau nantinya mau dibuat khusus per kolom ya bisa aja, tambahin aja di tabelnya kan. Kolom ini karena dia udah spesifik ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Berarti ini saya nggak butuh ini kan DY. Karena tadi ya pola kehadirannya kalau ganjil dia masuk, kalau genap dia libur. Ini yang saya maksud, terserah kita mengcustomnya apa. Itu nggak Mas? Ya. Ya. Nah, yang shift itu gue udah bikinin sebenarnya yang model shift yang complicated itu ya, yang pola ini SHF nih. Dan kalau nanti masih kurang sesuai silakan aja disesuaikan. Yang SHF ini yang saya bilang custom SHF ini dia pakai sequen. Ya. Ini kalau kita lihat di settingnya, ini bisa jam berapapun kan. Bahkan gini, coba bayangin ya, kalau security, makanya saya ambil contoh itu yang security tadi kan. Security itu kebanyakan di perusahaan itu dia modelnya enggak selalu kalau pagi-pagi terus enggak deh. Dia biasanya hari pertama pagi, hari kedua dia sore kan, hari ketiga malam misalkan. Atau hari pertama shift 1, hari kedua shift 2, hari ketiga dia shift 3, hari keempat dia libur. Hari kelima dia ngulang lagi ke sekuen pertama. Kebayang nggak di polanya? Dan kalau dituliskan polanya kan seperti ini dia, seperti ini saya tulis ya. Anggap shift 1 kan. Dia S1, kemudian berlanjut hari kedua dia S2. Berlanjut hari ketiga dia shift 3. Kemudian berlanjut dia libur. Dan hari keempat, hari kelima dia balik ke sini. S1 tuh anggaplah pagi ya, jam 7 sampai jam 16. S2-nya jam 16 sampai jam 22. S3-nya jam 22 sampai jam 7 misalkan. Ya. Itu dia berulang tuh. Maka kita kan harus bentuk seperti ini. Kalau case kayak gini, ini modelnya seperti ini, cuma ada sekuen 1 ini, sekuen 2 ini, sekuen 3 ini, sekuen 4 off. Berarti hanya ada 4 urutan. Ya, kalau saya ambilkan ini modelnya kan tadi. Ambil ini berarti sekuen 1, 2, 3, 4 ini 0. 4 0, 5 nggak ada udah. Nah, begini dia. Karena kalau nggak ada dia akan kembali ke 1. Programnya dibikin begitu. Programnya itu yang mana? Yang ini nih tadi. Nah, makanya dia pakai modulus ini kan. Tanggal start dia dikurangi tanggal saat ini, dia jatuh ke sekuen berapa. Nah, sekuen berapanya itu nanti ketemunya dia di mana. Kalau dia ketemunya jatuh di sekuen yang ini, ya dia dapat ini jam. Berarti kan kalau case kayak gini, S1 yang saya define ini pasti shift pagi dong, misalkan 07 sampai 16. Kemudian hari keduanya dia jam 16 sampai dengan jam 22. Kemudian hari ketiganya jam 22 sampai dengan jam 7. Kemudian off. Nah, begitu kita udah punya schedule ini, ya, anggap ini ya, schedule ini saya coba taruh di security tadi ya. Dan kita lihat hasilnya. Ini security.
save. Kemudian di karyawannya saya ganti dulu. Ini saya ganti security. Terus kita lihat time card-nya. Cek schedule-nya. Nah, ini kita lihat ya. Ini kan hari pertama jam 7, hari kedua jam 16, ya kan Mal ya? Hari keempat off dia. Hari kelima ngulang lagi kan. Nah, jadi pola ini bisa aja kalau dia perulangnya, anggaplah dia punya sekuen tuh nggak hanya 4, bahkan lebih dari 7 hari. Dia berulang di hari ke-10 misalkan. Ya kita kan bikin 10 urutan dong, ya nggak? Hari pertama gimana sampai dengan hari ke-10, kemudian hari ke-11-nya balik lagi ke urutan pertama. Nah, dengan cara ini fleksibilitas schedule kan jauh lebih tinggi kan. Mau pola kayak apa aja kan gitu. Tanpa schedule kita nggak akan tahu karyawan itu terlambat, mangkir, apa betul nggak? Jadi sangat penting schedule-nya. Kalau kita mau compare dia sama kehadirannya untuk menyimpulkan bahwa karyawan ini telat, pulang cepat, atau lembur atau cuti kan harus ada schedule-nya. Makanya schedule-nya jadi penting. Nah, untuk fleksibilitas kita buat programnya memang saya ambil contoh itu tadi. Ya. Bisa aja, walaupun ini sebenarnya sudah bisa memenuhi banyak model, ya, yang SHF yang terutama ya, ini bisa memenuhi banyak model. Saya agak yakin sih kayaknya hampir semua model bisa. Contoh yang ganjil genap tadi. Yang ganjil genap itu kan sebenarnya kita hanya punya 2 sekuen kan. In, off. In jam 7, off jam off ya udah, hari keduanya off. Hari pertama in, hari kedua off. Hanya kita tinggal pastikan bahwa hari pertama jatuh di hari ganjil. Betul nggak? Kan sama aja nih. Daripada bikin program lagi yang ini ya. Ngapain gitu, sama aja. Oke? Oh iya. Karena itu tadi ya, begitu dia tanggalnya, nah ini dia tadi kan, kita memang mungkin perlu cek juga nih ya, karena di sini ada as in, as out. Ya, mungkin ini juga perlu dicek. Karena ini kan dia pakai tanggal C-date kan. Oh ya benar Mas. Nah ini perlu kita cek. Kita tinggal tambahin sebenarnya kondisinya di sini nih. Oke, karena ini tadi saya ambil coba-coba, saya harus tutup dulu. Takutnya malah error tadi ya. Saya sekedar ngetik tadi. Oke, ini saya tutup dulu. Dari yang ini saya tutup dulu. Ya, kalau Office kemungkinan dia salah tanggal nggak ada. Yang ini yang mungkin nih, karena ada kemungkinan. Tapi intinya sebenarnya bisa aja. Kita juga cek ya. Mana sih? Yang ini ya, yang shift. Nah, ini schedule in, schedule out, karena ini udah langsung dipasangkan sama tanggal yang diminta. Jadi kalau permintaannya tanggal 11, dia jam berapa masuknya itu sudah di return dari sini. Kan? Cuma kalau dia masuknya jam 22, keluarnya jam 7, sementara tanggalnya ini sama, ini berarti kan outnya lebih kecil karena tanggalnya sama. Dan ini yang harus di compare ini. Ada kondisi if DXS out lebih kecil dari ini, berarti dia harus tambahkan 1 yang S out nya kita harus tambahkan time delta 1.
Oke, gue lanjutin ya tadi yang work location. Oke, sampai di sini kehadiran udah. Kemudian gue gimana nanti monitoring keseluruhan data kehadiran karyawan ya. Gue punya menu di sini namanya attendance monitoring. Ini ada attendance monitoring. Ini nanti juga bisa dipakai untuk dikembangkan ya. Jadi attendance monitoring ini ada start end, kemudian kita bisa keluarkan company mana, per areanya mana, oke, general, kemudian areanya oke. Nah, ini kita akan bisa kelihatan nih keseluruhannya ya. Kalau nah yang ditampilkan ini di attendance monitoring semua karyawan yang mempunyai work schedule aja. And, karena di sini hanya ada 2 karyawan yang di set work schedule-nya, ini hanya muncul 2. Nah, ini akan nanti detail keluar nih harusnya nih kalau dia ada kehadirannya. Ini summary aja, dari total hari ini berapa kali dia nggak absen. Total harinya 15, 11 hari dia nggak absen. Total hari kerjanya 11. Dan ini juga bisa langsung di-download ke Excel ya. Nah, mungkin yang menarik yang perlu saya sedikit singgung ini cara bikinnya, karena ini modelnya generik nih. Ini tergantung ya, kalau ini saya keluarkan hanya anggaplah ya dari kan tanggal 28, anggaplah dari tanggal 11, saya pingin sebulan misalkan saya keluarin, berarti ada dari tanggal 12 sampai tanggal 11, maka dia akan ngikutin ini ya, dia akan ngikutin jumlah harinya ya. Kebayang nggak Mal atau yang lainnya nih, Fajar ikut nggak Fajar? Nah, kebayang nggak bikinnya nih? Ya, jadi ini udah ada juga program bisa dilihat cara bikinnya gimana. Karena kalau lihat bloknya sendiri ya, saya kasih gambaran. Ini ATT mon ya. ATT mon. Ini kita lihat kan blok yang bawah itu. Ini nggak ada apa fieldnya. Ini C ini hanya dipakai temporary. Jadi yang tampil nanti yang P. Ini kalau kita lihat di sini nih ya, kita lihat ini bloknya P. Ini bloknya P kan. Nah, kita lihat di sini masing-masing kolomnya itu di generate di dalam sistem. Ini ada tanggal kan, tahun, tanggal. Jadi yang di sini sendiri di default di programnya waktu kita desain ini nggak ada kolomnya sama sekali, bahkan dia hanya ada frame-nya aja tabular. Nah, kolomnya ini di define pada waktu dia di refresh tadi kan, waktu dia nge-refresh ini button refresh yang ini yang saya klik tadi, refresh. Di button refresh ini dia manggil function monitor. Nah, kita lihat di monitornya nih. Nah, ini dia ada CKP data ini untuk dapetin header ya, dia dapetin header dulu. Filosofinya sih gue harus define fieldnya dulu lah ya. Untuk dapat fieldnya apa aja gue nyari dari server kan. Gue run program di server namanya pdata untuk dapatkan item-itemnya apa aja ya. Daripada saya harus define saya bikin di sini yang tidak dinamis kan, karena yang saya butuhkan dinamis fieldnya kan. Berarti
saya harus dapetin informasi dinamisnya itu saya ambil dari server side. Dan kemudian dari masing-masing itu nanti saya akan buatkan ini. Nah, perintahnya itu sebenarnya ini untuk mengisi itemnya. Setelah dia terisi ya berikutnya sama seperti fungsi biasa aja ya, refresh data atau fetch data itu doang. Nah di P datanya ini nanti tinggal dipelajari dia ngambil apa aja yang di P datanya untuk dapetin satu ya kurang lebih inilah programnya sampai segini. Nah, karena di sini kan kolom ini kolom-kolomnya termasuk dari ada kolom LT, EO, TD, TW ini kan yang di kanan ini yang paling kanan. Ya. Ini main tanggal kemudian ditambahkan beberapa summary aja. Di sini kelihatan sebenarnya programnya. Ya itu ntar kalau memang ada kesulitan untuk membaca program ini kita bisa dalamin lagi. Jadi dari sini ya orang yang dimunculkan di sini ini memang di P-nya sendiri karena tadi kan P itu bloknya yang ini, yang P ini kan dia juga ngambil CK data kan. Kalau tadi P data untuk mendefine kolomnya atau item-itemnya, kemudian untuk ngambil datanya pakai CK get data. Ya. Nah CK get data ini ya ngambil tadi semua karyawan, ini yang payroll areanya cocok, kemudian yang ditampilkan kayaknya semua sih ini tadi dia semua mau ada oh enggak ini ya di sini ya dia cek juga nih. Jadi kalau dia nggak punya work schedule ya, ini DW kan dia ngambil work schedule, kalau nggak punya work schedule kan continue, jadi dia tidak dimunculin, nggak muncul di sini, yang muncul hanya 2 tadi. Oke. Terus berikutnya untuk cuti ya. Jadi cuti sama ya prosesnya. Ini karena cuti ini balik ke time card lah ya. Gua mau cuti ya, let's say nih tanggal 12 ya, tanggal 12 ini hari besok ya, hari Jumat. Misalkan saya mau cuti and saya akan pilih absen request. And, nah tipe absennya itu ada di setting ini yang absen and absen type ini. Terserah lah kita mau define apa aja cuti yang diperbolehkan. Misalkan ngambil cuti, keterangannya kemudian sesi. Nah yang perlu diingat kan, kemudian ya misalkan kalau dia sakit dengan surat dokter ya mungkin dia perlu ngupload surat dokternya lah ya. Ini tujuannya untuk dokumennya aja, bukti bahwa dia sakit dengan surat dokter. Nah karena ini pakai mekanisme approval ya, kita lihat juga ini mau diaktifkan nggak approvalnya ya. Approvalnya sendiri ada di setting, general setting ya. Dokumen tab yang dipakai untuk absensi, untuk absen tadi itu ABS. Nah ini ABS ya. Kita lihat di sini kan memang dia approval yes ya. Nah ini default programnya LVP. Jadi kalau yang dari karyawan tadi ISS lah, dia mengajukan cuti atau izin gitu, HRD melakukan monitoring izinnya itu lewat menu LVT ya.
atau leave transaction. Nah, jadi di LVT ini akan keluar nih, dan bahwa dia ada request cuti tanggal sekian. Ini kita bisa open lah ya, request cuti tanggal sekian, approvalnya masih pending. Nah, kalau gue mau tahu dia approvalnya by siapa, ini bisa dilihat dari dokumen status sebenarnya ya. Dokumen status itu ada di sistem. Dokumen status. Nah, jadi kan ini hanya satu level aja nih. Yang approve juga user, nama usernya adalah approver. Jadi kita bisa lihat dari general setting ini. Ini kalau kita lihat mekanisme rilis strateginya, kelihatan di sini level 1 doang, dan ini yang approve adalah user ya, approver nama user ya. Nah, untuk detail dokumen flow sendiri itu kalau nggak salah udah ada juga ya di Claudius channel ya, Pak. Mungkin bisa dilihat di sana gimana sih cara membuat rilis strategi. Oke, jadi kalau contoh ini saya coba approve ya, berarti saya harus login sebagai approver. Nah, notifikasinya memang belum ya, nanti mungkin di sini harus muncul ya notifikasinya ini. Atau jangan-jangan yang di akor udah ada kali, ya Mas? Belum ya? Ya. Jadi ini bisa aja nanti dikeluarkan kalau dia memang punya dokumen pending ke dia ya, keluar lonceng lah di sini ya nggak? Nah, kalau ini kan kita harus lihat masuk dulu nih dokumen approval ya. Nah, keluar di sini kan ada pending, ada 6, termasuk nomor dokumen yang ini yang 12 ini tadi. Ini kalau kita open, nah ini yang tadi kan cuti di tanggal 12. Kemudian gua approve lah ya. Oke, approve. Nah, kalau dia approve di sini kita bisa lihat status dia di leave sekarang. Jadinya approve. Nah, untuk cuti itu seperti itu. Memang yang belum gue handle saat ini itu mengenai stok cuti. Ini cukup complicated memang sih. Tapi bisa aja kalau Akmal atau Fajar atau yang lain mau manage juga kan, stok cuti itu memang lumayan variatif lah. Ada orang yang perusahaan itu yang stok cutinya berdasarkan tanggal awal tahun, dan semua dibikin sama. Setiap 1 Januari dia akan dapat cuti yang reguler ya, yang 12 hari. Ada yang setiap kali dia ulang tahun masuk. Jadi kalau dia masuk di bulan Juni, ya setiap Juni dia akan dibuatkan stok cuti baru. Yang complicated sebenarnya hangusnya cuti ya. Cuti berlaku misalkan 1 Januari 2024 sampai 31 Desember. Tetapi kalau cutinya masih ada, dia masih bisa dipakai selambat-lambatnya 6 bulan kemudian. Tapi kan di Januari 2025 dia sebenarnya dapat lagi kan cuti baru ya kan. Nah, menghubungkan antara transaksi cuti dengan stok cutinya itu lumayan complicated ya. Itu perlu nanti deh kalau nanti itu udah dibuat programnya baru kerasa seperti apa sih complicatednya masalah cuti. Kalau transaksi sendiri ya simple seperti tadi ya, dia request cuti, approve, dan ya. Sehingga kalau kita lihat dari attendance monitoring ini tanggal 12 tanggal 1 ya ini kan tanggal 1, tanggal 12 nggak keluar. Oke, ini
Bisa pakai yang 15 to 14 misalkan ya. Nah, ini tanggal 12 kan ada cuti, ada tanda cuti. Oke. Ada pertanyaan mengenai cuti? Jadi kalau izin biasa kan dia nggak baca stok ya. Yang complicated sebenarnya yang cuti, punya jatah cuti itu. Wah, udah sejam ya. Ya, lebih baik begitu. Jadi admin hanya nge-proof aja. Kalau enggak sih admin ya tadi sama aja. Kalau mau di-maintain langsung lewat lift aja. Gue bisa dong bikin new di sini dan bisa ngentry buat karyawan lain kan. Kalau mau lewat sini ya tinggal new aja nih. Siapa kalau new dari sini kan company-nya mana, ya enggak. Kemudian siapa employee-nya. Tapi statusnya sama seperti pengajuan dan harus approve. Nah, cuma yang entry ini kan admin, orang HRD-nya. Kalau nggak mau pakai approve, ya tinggal dokumennya di set automatic approve. Berarti nggak perlu pengajuan kalau kayak gitu, udah nggak? Begitu dia entry, save, udah statusnya udah approve. Oke? Saya lanjut yang terakhir mengenai overtime. Overtime sama ya. Apakah overtime bisa di-entry langsung? Bisa kan? Nah, entry langsungnya ada di overtime transaction. Ini overtime. Tinggal new aja di sini ya, overtime. Tanggal overtime-nya mulai jam berapa sampai jam berapa, otomatis berapa jam, apakah ada break hour, keterangan overtime-nya apa, kemudian siapa aja yang overtime. Jadi satu dokumen bisa berisi lebih dari satu karyawan untuk overtime yang sama. Atau lewat mekanisme employee self-service juga. Jadi orang yang mau overtime dia akan mengajukan, seperti halnya mengajukan cuti ya. Misalkan dia tanggal 11-nya dia ada overtime, dia request overtime mulai jam 18.00 sampai dengan jam 20.00. Nggak ada break hour, keterangan Nah, ini sama, dia pakai mekanisme approval. Ya, setting sih sebenarnya. Nah, ini kan berarti statusnya pending. Pending approval. Kalau pending approval ya kita lihat lagi nih yang approve siapa, karena ada dokumen statusnya. Kalau saya lihat di dokumen status, approvalnya sama nggak ya? Bahwa ini juga si approval. Nah, sama nih approval. Jadi di sini pastinya kita pending lagi. Nah, ini overtime kan? Overtime, kemudian di approve. Ini balik lagi nih nanti atasannya atau siapa lah. Ini approvalnya. Bahwa ada lembur tanggal sekian dari jam sekian, yang lembur siapa, ini mungkin kalau diperlukan dokumen yang perlu di attach ya. Kemudian approve. Sehingga status di sini dia menjadi approve. Oke, kalau kita lihat di sini ya, apakah mungkin satu karyawan itu dia overtime lebih dari sekali dalam sehari ya? Kalau lewat ISS nggak bisa nih, ISS-nya pilihannya untuk satu tanggal aja, seperti halnya tadi cuti untuk satu tanggal. Nah, kalau dia lebih dari satu ya lewat mekanisme ini ya,
masukin dari sini new aja, karena kalau dari sini bisa lebih dari satu untuk tanggal yang sama untuk orang yang sama. Oke. Terus kita mau lihat sederhananya, anggaplah anggaplah ini diterapkan di satu kantor lah ya, office gitu, mau nerapkan type management ya. Balik lagi, objektifnya apa sih yang kita mau ini kan, kita mau nge-record kehadiran ya. Berarti sederhananya gini, langkah pertama yang kita lakukan ya, itu kan tadi rumitnya ya, gue coba ambil sederhananya aja nih sekarang kan. Jadi apa yang harus disiapkan? Satu, kita harus bisa bayangin model kehadirannya kayak apa ya. Anggaplah sama semua, cuma office aja, masuk jam 8 pulang jam 17, semuanya kayak gitu ya. Berarti kita harus setting satu ya, untuk di attendance-nya cukup satu work schedule. Nah, dan mau pakai custom ya yang default dari Clodios OFC bisa dipakai, atau mau pakai yang defaultnya yang SHF ya, pola seperti ini, terserah kan. Kita cukup define satu aja, nggak usah banyak-banyak kan. Yang lainnya dihapus karena nggak dipakai OFC. Dan kemudian kita tempelkan setiap karyawan itu di work schedule-nya ini kita tempelkan ya berlakunya ya sejak dia masuk kerja lah ya, tanggal ini pasang dia work schedule-nya apa. Kalau ada 20 karyawan ya buka satu-satu isi, tapi kalau mau update ya bisa aja update langsung, karena ini kan tabelnya tahu nih ya. Nah, update semua work schedule-nya di tanggal sekian adalah OFC, atau kita maintain satu-satu edit. Setelah itu selesai, next kasih employee self service bagi karyawan itu. Ya, dan dia kita define juga masalah work location-nya agar dia bisa ngabsen kan. Location-nya dia dengan latitude longitude latitude-nya. Dalam hal ini yang tadi untuk work location ini mungkin bisa cuma satu doang. Ya. Udah tuh bisa diterapkan ya, untuk kehadiran. Untuk ketidakhadiran juga sama ya, request dulu karyawannya, kemudian di approve atau pakai automatic approve, terserah. Kemudian langkah berikutnya ya kita tinggal monitoring aja dalam perjalanannya, kita lakukan monitoring ini, dan ini juga bisa di download jadi Excel ya. Hasil ini bisa dijadikan laporan, atau nanti kita mau integrasikan hasil perhitungan ini ke payroll. Misal kalau ada yang mangkir, maka muncul potongan mangkir atau apalah gitu. Atau kalau terlambat sekian, total jam terlambat lebih dari sekian, potong sekian atau apalah kan. Itu kalau mau dihubungkan sama payroll kan. Termasuk overtime, kalau ada overtime dia langsung waktu proses payroll keluar uang lembur. Dari time management berhubungan sama payroll. Oke, ada pertanyaan? Saya rasa udah semuanya deh saya coba jelaskan ya, untuk yang kondisi yang ada saat ini. Yang ini bisa dikembangkan untuk yang lebih kompleks sebenarnya manajemen. Enggak ada. Tapi intinya kalau nanti kita mau integrasikan itu di payroll ya, kalau nggak salah kan ada juga yang di video payroll, mungkin dilihat dulu gimana sih mengintegrasikan itu, kan sama aja dengan bikin custom code baru kan yang di payroll. Jadi kalau kita lihat di HR settingnya ada payroll, ada komponen misalkan overtime, ini nanti ada hubungan sama customnya nih. Nah custom ini yang kita bisa pakai untuk tadi ya, tinggal select sum hournya berapa, kita mau hitung berapa kali gaji pokok bagi 30 atau apa, atau pakai perhitungan yang dari Depnaker kan, selama tidak lebih rendah dari Depnaker kan boleh-boleh aja kan. Kalau Depnaker polanya kan kalau hari libur hari kerja ya 1 jam pertama kali 1,5, sisanya kali 2. Nah, kalau hari libur ya langsung kali 2.
Ada tuh step-stepnya. Kemudian dapat tarif upah lembur, dari tarif upah lembur kalikan dengan upah per hari. Upah per hari itu lupa gue tuh angkanya berapa, amount total gaji atau upah dibagi sekian lah, cuman tinggal dikalikan ketemu angka lemburnya kalau ngikutin dari Depnaker. Tapi balik lagi itu hanya untuk kita membuat di custom, karena customnya sendiri itu sangat variatif, orang bisa bebas apapun dia ingin melakukan perhitungan lembur. Ya secara aturan ya intinya nggak boleh lebih kecil dari minimum yang ditetapkan pemerintah gitu. Cara mengintegrasinya ya di sini aja nanti. Mungkin untuk lebih detailnya itu ada momen sendiri kalau memang kita perlukan gimana gua mau integrasikan ini. Sebenarnya di video yang payroll itu udah ada, saya sudah cukup jelaskan sih di sana bagaimana mengintegrasikan itu. Seperti contoh di sini saya coba ngitung THR gimana, BPJS gimana. Ya. Ya. Maksudnya udah ada gimana? Ya, kan kalau nggak masuk apakah dia mangkir, bisa apakah ada potongan apa, kan sebenarnya yang kita define dulu di payrollnya kan komponen payrollnya kan, misalnya komponen payrollnya ada potongan ketidakhadiran, ya nggak? Nah, potongan ketidakhadiran ini apa nih, kan pasti ada didefinisikan dulu kan, karyawan yang tidak hadir atau karyawan yang mangkir tidak ada alasan ya, maka akan dipotong senilai berapa, satu hari gaji misalkan ya, tergantung mendefine itu. Kemudian yang kita butuhkan sebenarnya dalam periode penggajian dia berapa kali mangkir sih. Kalau ada 2 kali mangkir kan tinggal kali sama gaji dia per hari, betul nggak? Itu masuk di dalam custom. Oh, ya kalau yang di perusahaan-perusahaan gitu ya, pabrik, perkebunan, wah itu polanya macem-macem. Makanya kemampuan sistem untuk mudah di custom jadi syarat. Kalau mainnya di konfigurasi doang itu mabok konfigurasinya, karena variasinya nggak jelas, nggak ada pakemnya itu. Bisa suka-suka bikin aturan perusahaan. Ada yang polanya begini, kalau dia terlambatnya itu berurutan misalkan. Hari pertama terlambat, kedua terlambat, ketiga terlambat, dia akan dapat potongan apa gitu kan. Tapi kalau dia tidak berurutan begini, itu, nah, itu mabok juga tuh kan bikin customnya ya enggak. Berurutan atau enggak, nanti memang kenyataannya banyak pola-pola kayak gitu, hubungannya time management sama payroll. Oke, panjang juga nih video ntar nih, gue tahu nih mau diupload nggak nih. 1 jam 18 menit. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, silahkan. Maksudnya kehadiran validasi apa tuh? Contoh, validasi seperti apa? Oh ya, berarti kan itu sebenarnya tidak, kalau konteksnya itu tidak berhubungan langsung sama orang absen kan, lebih ke arah kita mensummary kan. Dari data ini ya, dari data ini kalau buat secara total nih orang 21 hari nggak masuk kan. Misalkan kita punya batasan kalau mangkir 3 hari berturut-turut keluarin SP kan, bisa aja begitu.
Ngeluarin SP itu lu otomatis enggak kan gitu kan, atau lu bikin dokumen mengeluarkan SP berdasarkan informasi ini. Jadi pertanyaan, informasinya tersedia, tapi apakah informasi ini langsung membuat transaksi lain? Ya kita tinggal pastikan momentumnya aja kalau memang langsung gitu kan. Berarti kan dia ada job scheduler lah di belakang itu. Oh, udah hari ketiga tetap gak masuk, ya dia otomatis membentuk dokumen. Tapi pengalaman gue yang implementasi HR nggak ada yang kayak gitu. Karena SP itu sifatnya dia harus membuat decision. Kan. Biasanya bikin dokumen SP. Dasarnya ini, ya, dasarnya monitoring ini. Udah 3 hari kita bikin SP. Ya. Karena nggak langsung orang tuh boleh dipecat gitu aja ya. Udah SP1 SP2, SP3, kalau dia nggak jawab ya SP3 misalkan. Ya, baru SP3 dia di PHK. Nah, kalau aturan mainnya kan gitu, nggak bisa langsung PHK gitu. Jadi nggak ada berhubungan langsung sama program yang sekarang, gua rasa sih kalau KIS itu. Tapi misalkan nih kita mau bikin pilihan tadi kan di sini di HR set di attendance lah. Ada jenis-jenis ketidakhadiran. Gitu. Permission misalkan, kita mau batasi ya, dia boleh izin maksimal izin 3 hari misalkan. Sehingga pada waktu dia request gue mau validasi, ya sebenarnya ini kan bisa aja dicek di approvalnya kan, tapi sistem diminta untuk memvalidasi. Kalau izinnya lebih dari 3 hari ya kita tolak misalkan. Nah ini pintunya bisa aja dengan custom ini tadi, kita buatkan custom code dan di situ kita tempelkan custom code itu untuk memvalidasi itu. Ya. Nah, lebih baik kalau case kayak gini, kita lihat case terjadinya gimana, nanti saya bisa bantu bagaimana memasangkan program itu untuk memvalidasi. Tapi gua rasa sih kalau lu coba pelajarin tadi detail bagaimana nempelin custom code itu bisa lah nambah sendiri. Kalau ada kesulitan ntar kita diskusikan lah. Oke, ada yang lain? Oke, kalau gitu saya rekamannya saya tutup.